Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian di rumah sehat-sehat ya. Selamat, sekarang kalian sudah naik ke kelas 5. Di kelas 5, sekarang kalian belajar bersama Usnova. Sudah siap? Kalau sudah, siapkan alat tulis kalian dan buku, bisa buku paket dan buku LKS. Serta jangan lupa berdoa dulu ya. Baik teman-teman, sekarang kita belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 5 tentang alat gerak hewan vertebrata dan avertebrata, ide pokok, dan jenis gambar ilustrasi. Alat gerak hewan vertebrata dan avertebrata. Hewan dikelompokkan menjadi dua. 1. Hewan vertebrata, yaitu hewan yang bertulang belakang. Contohnya, kelinci, kucing, paus, ayam, ular, ikan mas, katak, burung, kadal, dan lain-lain. 2. Hewan avertebrata atau invertebrata, yaitu hewan tidak bertulang belakang. Contohnya, siput, semut, cacing, ubur-ubur, bintang laut, cumi-cumi, belalang, kupu-kupu, laba-laba, dan lain-lain. Pada umumnya, hewan avertebrata memiliki alat gerak yang serupa dengan hewan vertebrata, seperti semut dan belalang bergerak dengan kaki, siput dengan kaki perut, bintang laut dengan kaki tabung atau ambulakral, cumi-cumi dengan tentakel atau rongga mantel, cacing dengan otot perut, kupu-kupu lebah dengan sayap, dan lain-lain. Kalian bisa tambahkan sendiri di tabel nanti ya. Mengembangkan ide pokok. Ide pokok adalah inti atau dasar permasalahan dari suatu teks. Ide pokok teks menjadi dasar dalam pengembangan paragraf. Langkah membuat paragraf berdasarkan ide pokok adalah 1. Menentukan topik. 2. Menentukan ide pokok. 3. Membuat sebuah kalimat berisi ide pokok tersebut. Nah, kalimat itulah yang menjadi kalimat utama paragraf. 4. Mengembangkan kalimat utama tersebut menjadi beberapa kalimat yang nanti disebut sebagai kalimat pengembang. 5. Menyusun kalimat-kalimat tersebut menjadi paragraf yang padu. Kalimat pengembang bisa diisi dengan informasi-informasi yang berkaitan dengan ide pokok tadi. Jenis gambar ilustrasi. 1. Realis. Gambar dibuat seperti aslinya, baik bentuk, ukuran, maupun tata letaknya. Contohnya, Kakak dan Adik karya Basuki Abdullah, Dr. Insinyur Soekarno, Presiden RI, dan Belajar Bersama Kakek, yang merupakan karya Basuki Abdullah. 2. Karikatur. Gambar yang dilebih-lebihkan. Dalam gambar karikatur, ada perubahan bentuk pada setiap karakternya. Bentuknya seringkali terlihat unik dan lucu. Karikatur biasanya terdapat di koran atau majalah sebagai media penyampaian kritik sosial, politik, ekonomi, dan juga pendidikan. Yang ketiga, kartun. Gambar yang mengandung humor. Kartun terlihat lucu dan mengundang tawa. Tokoh kartun sangat bervariasi, bisa berupa tumbuhan, hewan, atau manusia. Nah, gambar kartun ini sudah sering kalian lihat di buku-buku komik. Apakah kalian suka baca komik? Yuk, kita mulai biasakan membaca buku agar pengetahuan kita bertambah. Tidak hanya buku pelajaran, buku komik, novel, atau cerpen pun juga bisa menambah pengetahuan kita. Yang keempat adalah dekoratif, gambar yang bercorak dekor. Gambar dekoratif banyak dijumpai pada kain batik dan relief.
umumnya berbentuk tumbuhan, hewan, dan manusia. Nah, kalian punya baju batik kan? Coba sandingkan dan bandingkan coraknya. Pasti indah dan unik ya. Kalau relief biasanya ada di ukiran-ukiran di kursi atau lemari kayu. Bisa juga kalian lihat di dinding candi-candi. Tapi di masa pandemik jangan pergi ke tempat rekreasi dulu ya. Kalian sudah selesai mempelajari materi tema 1, subtema 1, pembelajaran 5. Sekarang, kerjakan evaluasi pembelajarannya. Kerjakan dengan jujur dan mandiri. Sekian dari Usnova. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.